Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nurul Amalia, NIM C 5102-15284. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan obstetri. Pemeriksaan obstetri merupakan bagian dari antenatal care, di mana pengertiannya merupakan pemeriksaan kehamilan untuk memeriksakan ibu dan janinnya, yang mana diikuti dengan upaya koreksi adanya penyimpangan yang ditemukan pada ibu secara berkala. Nah, tujuannya itu untuk menjaga kesehatan ibu dan janinnya, di mana dilakukan minimal sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama pada 1 kali pada trimester pertama, kemudian 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Kemudian pemeriksaan obstetri ini terbagi atas ada anamnesis, pemeriksaan luar, dan pemeriksaan dalam. Nah, untuk anamnesisnya, yang pertama kita tanyakan identitas pasien. Dan tujuannya untuk mengidentifikasi atau mengenali pasien. Kemudian untuk mengetahui status sosial ekonominya, di mana untuk kita anjurkan atau rekomendasikan pengobatan yang sesuai. Kemudian juga untuk mengetahui prognosa setelah kita mengetahui usia dari pasien. Kemudian yang kedua yaitu kita tanyakan keluhan utama pasien, yaitu apakah ada rasa perutnya kencang-kencang, kemudian apakah ada keluar lendir darah, dan apakah ada keluar cairan pada jalan lahir. Kemudian yang ketiga kita tanyakan riwayat menstruasinya. Kita tanyakan menarsinya, kemudian teratur atau tidak, lamanya, kemudian apakah ada nyeri yang berlebihan saat menstruasi, dan kita tanyakan HPHT-nya atau hari pertama haid terakhir. Kemudian yang ketiga yaitu kita tanyakan riwayat perkawinannya, yakni apakah sudah kawin atau belum, kemudian jika sudah menikah, menikahnya berapa kali dan sudah berapa lama menikah. Kemudian kita tanyakan riwayat kehamilan, di mana di sini kita tanyakan apakah ada rasa mual muntah yang berlebihan, kemudian apakah ada perdarahan, kemudian kita selanjutnya tanyakan riwayat persalinan. Jadi persalinan sebelumnya kita tanyakan apakah secara spontan atau secara sesar, kemudian apakah ditolong oleh dokter atau ditolong oleh bidan. Kemudian selanjutnya kita tanyakan riwayat nifas sebelumnya, yaitu apakah ada demam atau tidak, kemudian apakah ada pendarahan atau tidak, dan apakah sedang menyusui atau tidak. Kemudian selanjutnya kita tanyakan riwayat anak lahir sebelumnya. Jadi kita tanyakan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, kemudian hidup atau mati, kemudian cukup bulan atau tidak, kemudian berat badan lahirnya, dan usia anak sekarang. Kemudian kita tanyakan riwayat kehamilan sekarang. Jadi kita tanyakan keluhannya, apakah ada rasa sakit kepala, pandangan kabur, nyeri perut, kemudian sakit pinggang, mual muntah yang berlebih, kemudian apakah ada edem pada kaki, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita tanyakan riwayat penyakit keluarga. Jadi kita tanyakan apakah keluarganya itu ada yang terkena hipertensi, diabetes, asma, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita tanyakan riwayat kontrasepsinya. Jadi pasien ini menggunakan kontrasepsi atau tidak, jika menggunakan metodenya apa, jenisnya apa, kemudian berapa lama pemakaiannya, dan apakah selama menggunakan kontrasepsi ini ada efek sampingnya atau tidak. Selanjutnya, setelah anamnesis, kita lakukan pemeriksaan luar, yaitu pemeriksaan luar ada inspeksi, ada Leopold, dan ada perlimaan. Nah, untuk inspeksinya, kita lihat vulva dan vaginanya, apakah ada tanda-tanda peradangan, kemudian apakah ada luka atau perdarahan, kemudian adakah discharge atau kelainan lainnya. Kemudian kita lihat keadaan kulitnya, apakah ada plasma gravidarum, stria gravidarum, dan apakah ada pigmentasi pada linea alba. Kemudian kita lihat bentuk dan ukuran abdomen dari ibu. Kemudian selanjutnya juga kita lihat gerakan janinnya. Kemudian kita lihat apakah terdapat parut bekas operasi pada perut ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold, di mana pemeriksaan Leopold ini terdiri dari Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Nah, untuk Leopold 1 ini berfungsi untuk menentukan bagian apa yang berada di fundus uteri dan menentukan bagian teratas dari janin. Nah, untuk Leopold 1 kita pemeriksa menghadap ke wajah pasien. Kemudian kita raba fundus uteri, kita letakkan kedua tangan kita di fundus uteri ibu. Nah, kita rasakan atau kita raba. Kemudian di sini teraba adanya satu bagian besar
satu bagian besar lunak tidak melenting, menandakan adanya bokong. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengukur tinggi fundus uteri menggunakan meteran. Jadi kita ukur dari fundus uteri sampai dengan simfisis pubis. Di sini didapatkan hasilnya 31 cm, yang mana nantinya tinggi fundus uteri ini bisa kita pakai untuk menentukan taksiran berat janin. Nah, untuk taksiran berat janinnya kita bisa menggunakan rumus dari rumus Janssen, yaitu taksiran berat janin sama dengan tinggi fundus uteri dikurangi N dikali 155, di mana N sama dengan 13 apabila kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Kemudian N sama dengan 12 apabila kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau berada di Hodge 2. Kemudian N sama dengan 11 apabila kepala janin sudah melewati Hodge 3. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopold 2 di mana fungsinya untuk menentukan bagian apa yang berada di sisi kanan maupun sisi kiri dari perut ibu. Kemudian kita raba seperti ini. Kemudian di sebelah kiri perut ibu didapatkan satu bagian tahanan memanjang, di mana tandanya terdapat punggung dari janin. Jadi punggung janinnya berada di sisi kiri perut ibu. Nah, setelah kita menentukan punggung janin atau menemukan dari punggung janin, kita bisa menentukan atau menghitung denyut jantung janin. Jadi di sini saya akan menghitung denyut jantung janin. Di sini kita pastikan dulu punggung janin. Setelah sudah dipastikan, kita dengarkan dan hitung. Kemudian untuk denyut jantung janin normal itu 120 sampai 160 kali per menit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 3 di mana fungsinya yaitu menentukan bagian terbawah dari janin. Yakni kita lakukan seperti ini. Tangan saya letakkan di simfisis pubis untuk menentukan bagian terbawah dari janin. Kemudian kita rasakan, kita raba. Kemudian didapatkan satu bagian keras melenting menandakan adanya kepala. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 4 di mana fungsinya yaitu untuk menentukan apakah kepala janin sudah melewati pintu atas panggul atau belum. Nah, untuk caranya yaitu pemeriksa menghadap kaki ibu. Nah, di sini caranya kita raba simfisis pubis. Nah, di sini ada 3 hasil. Yang pertama yaitu ada konvergen di mana jari-jari kita masih bisa bertemu. Itu artinya kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Kemudian yang kedua yaitu sejajar, di mana artinya kepala janin sebagian telah masuk pintu atas panggul. Kemudian yang ketiga ada divergen, di mana artinya kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perlimaan, di mana pemeriksaan ini itu dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada di tepi atas simfisis, yang mana dapat kita ukur dengan 5 jari tangan pemeriksa, yaitu ada 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5, dan 0/5. Untuk caranya yaitu satu tangan saya letakkan di bawah simfisis pubis, kemudian satu tangan lagi saya letakkan di atas simfisis pubis, kemudian kita raba. Kemudian apabila kelima jari masih bisa meraba kepala, maka hasilnya 5/5. Artinya kepala di atas pintu atas panggul dan mudah digerakkan. Kemudian apabila hanya 4 jari yang masih bisa meraba kepala, itu artinya hasilnya 4/5. Artinya yaitu sulit digerakkan, bagian terbesar kepala belum masuk panggul. Kemudian kita raba lagi, apabila hanya 3 yang masih bisa meraba kepala, itu berarti hasilnya 3/5. Artinya bagian terbesar kepala belum masuk panggul. Kemudian kita raba lagi, apabila hanya dua jari kita yang masih bisa meraba kepala, berarti hasilnya 2/5, yang artinya bagian terbesar kepala sudah masuk panggul. Kemudian apabila
hanya satu jari kita saja yang masih bisa meraba kepala, itu artinya hasilnya 1/5, artinya kepala di dasar panggul. Kemudian apabila kelima-limanya tidak bisa meraba adanya kepala, berarti artinya kepala sudah di perineum. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam, di mana pemeriksaan dalam di sini yaitu pemeriksaan vaginal touche, yang mana didahului dengan inspeksi pada organ genitalia eksterna. Kita lihat vulva dan vaginanya, apakah ada massa, sekret atau cairan, kemudian ada fisura, lendir, atau apakah ada darah yang keluar dari jalan lahir. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam atau VT. Ibu tarik nafas dan tenang ya. Kemudian kita awali dengan cara menyisihkan labia kanan dan labia kiri. Kemudian kita melakukan pemeriksaan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk menentukan atau menelusuri jalan lahir terlebih dahulu, yang mana ini sebelumnya sudah diolesi oleh gel terlebih dahulu. Kita masukkan jari tengah terlebih dahulu, kemudian kita masukkan jari telunjuk. Kemudian di sini tangan yang membuka labia ini kita taruh di simfisis pubis. Kemudian kita arahkan jari ke dalam mulut rahim. Setelah itu kita tentukan atau temukan daerah bibir porsio untuk menentukan diameter dilatasi serviks, penipisan atau effacement. Kemudian tentukan arahnya, konsistensinya, dan apakah ketubannya itu masih utuh atau tidak. Kemudian tentukan juga bagian terbawah janin untuk menjadi petunjuk atau denominator. Nah, kemudian apakah bagian terbawah janin itu kepala dengan denominator ubun-ubun kecil atau bokong dengan denominator sacrum. Kemudian kita juga tentukan sebagaimana bagian terbawah telah turun menurut bidang Hodge atau station. Kemudian kita keluarkan, setelah itu kita evaluasi apakah ada lendir darah atau tidak. Sekian video pemeriksaan obstetrik kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.